Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman panitia diskusi kelas sejarah pemikiran guru bangsa. Yang saya hormati pemateri yang malam ini akan mengisi diskusi kali ini, yaitu Kang Praga Anugrah Sugema, dan yang saya hormati teman-teman peserta forum diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah, dan puji syukur kita ajarkan kepada Allah SWT atas nikmatnya kita dapat berdiskusi pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah abadikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Aman. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, kampus UIN Syarif Jawa Tengah, semester 5. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada acara diskusi malam hari ini. Teman-teman yang saya cintai, hari ini merupakan lanjutan ya serial diskusi kelas sejarah pemikiran guru bangsa, yaitu dengan tokohnya yaitu Sultan Syahrir. Siapa sih Sultan Syahrir itu? Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh inisiator kemerdekaan, dan Sultan Syahrir merupakan Perdana Menteri yang pertama di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan mendiskusikan lewat mantik kita Bung Raga Anugrah. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama Raga Anugrah, tempat tanggal lahir Kuningan, tanggal 25 November 2001. Alamat Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Beliau merupakan mahasiswa Ilmu Politik Jakarta 2020. Beliau juga aktif di kegiatan diskusi rubrik sekolah. Baik, mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada Bung Raga Anugrah selaku pemateri. Silakan, Bang. Cek masuk, Bang. Ya, terima kasih kepada Bung Saiful Anam selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam room Zoom dalam rangka serial diskusi yang diadakan oleh komunitas diskusi Pinisi ya, terkait sejarah pemikiran guru bangsa. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiat, dan juga kita semua selaku umatnya. Pertama-tama sebelum masuk ke diskusi, mungkin saya ingin ucapkan terima kasih sekaligus mengungkapkan rasa senang saya atas ajakan atau undangan diskusi yang dikeluarkan oleh Pinisi terkait diskusi serial pemikiran guru bangsa, di mana saya diminta untuk bukan menjadi pemateri ya, agak terlalu wow kalau disebut materi, menjadi pemantik dalam memantik dialektika ruang-ruang berpikir, mendiskusikan pemikiran salah satu founding fathers kita yaitu Sultan Syahrir. Saya ucapkan terima kasih, saya merasa sangat senang juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pinisi dan teman-teman sekalian.
seperti yang tadi sudah disebutkan, saya sendiri aktif di ruang diskusi juga, komunitas diskusi juga sama, yaitu Blikpol, ruang publik politik. Mungkin nanti teman-teman bisa main ke sana. Di sana lagi online juga kebetulan, banyak menyelenggarakan diskusinya begitu barangkali. Baik, mungkin langsung saja. Terkait pemikiran guru bangsa Sultan Syahrir. Kalau bicara Sultan Syahrir, berarti kita bicara pada masa Indonesia mengalami fase penjajahan menuju revolusi kemerdekaan, di mana pada saat itu Indonesia sendiri belum memiliki bentuk negara yang ajeg atau terkonsep dengan matang begitu ya barangkali. Pada masa itu pula, ketika terjadi kolonialisme terhadap Indonesia, dunia juga sedang mengalami perdebatan-perdebatan terkait politik sayap kiri dan sayap kanan. Maka bicara Sultan Syahrir, lingkungan inilah kemudian yang mempengaruhi pemikiran politik Sultan Syahrir begitu barangkali. Saya diminta bicara terkait Sultan Syahrir, memantik diskusi terkait Sultan Syahrir. Saya akan bicara sesuai apa yang saya pelajari, saya ketahui. Mungkin dalam hal ini saya capable di terkait politik, maka saya akan banyak bicara terkait pemikiran politik beliau. Mungkin nanti teman-teman punya sudut pandang atau cara pandang yang berbeda melihat Sultan Syahrir, bisa diutarakan di sesi tanya jawab dan seterusnya barangkali. Mungkin bisa next ya. Baik, terkait profil dan latar belakang Sultan Syahrir yang kemudian menjadi salah satu founding fathers atau konseptor berdirinya bentuk negara Republik Indonesia, tentu kita mesti mengetahui sebenarnya orang ini datang dari mana dan profilnya bagaimana yang begitu barangkali. Sultan Syahrir itu sendiri lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909, berasal dari keluarga yang aristokrat. Ayahnya yaitu seorang penasehat Sultan Delhi, juga berprofesi sebagai hakim jaksa di pengadilan begitu barangkali. Beliau juga berasal selain dari keluarga aristokrat atau yang lekat dengan pemerintahan, itu berasal dari keluarga yang cukup terdidik. Kakaknya saya lupa namanya, tapi kakak perempuannya itu seorang aktivis pers ya Pak, seorang jurnalis dan penulis ya begitu barangkali. Dan keluarga-keluarganya adalah orang-orang yang terdidik begitu barangkali. Beliau bersekolah atau Sultan Syahrir bersekolah di ILS, setingkat sekolah dasar yang diadakan oleh pemerintah Belanda di Indonesia kala itu ketika menduduki Indonesia, di Mulo, Medan, dan di AMS Bandung. Nah, yang menjadikan Sultan Syahrir adalah seorang pemikir seperti hari ini, konsepsi nasionalisme Syahrir tumbuh begitu barangkali ya. Kiprahnya kemudian gimana? Kemudian menjadi ketua redaksi di majalah Himpunan Pemuda Indonesia, salah satu platform atau media milik Young Indonesia sendiri. Ya, dan faktor yang keempat, pendidikan standar Eropa yang kemudian membentuk pemikiran Sultan Syahrir begitu ya barangkali. Bisa next mungkin. Baik, faktor selanjutnya adalah ketika saya kebetulan tutup paling orang jam biasa Muhammad Rifai, bisa tolong ya. Ya, makasih. Baik, lanjut. Saya membagi dua faktor, membagi dua masa faktor-faktor yang membentuk pemikiran Syahrir. Pertama, ketika beliau bersekolah di Indonesia dan ketika beliau bersekolah di Eropa. Pendidikan berstandar Eropa yang kemudian membentuk Syahrir dan mengirimkan dia itu untuk berkuliah di menjadi jalan untuk Syahrir berkuliah di Universitas Amsterdam, Fakultas Hukum,
Di sana ia tergabung dalam klub mahasiswa sosial demokrat, yaitu satu klub mahasiswa yang mungkin kalau kita boleh disebut organ ekstra mungkin ya, terafiliasi dengan salah satu partai di Belanda pada saat itu, Partai Sosialis Belanda. Yang Partai Sosialis Belanda sendiri isu-isunya adalah tentang kesetaraan umat manusia, di mana beroposisi terhadap pemerintahan Belanda untuk mendukung apa istilahnya kemerdekaan di Indonesia itu sendiri. Inilah kemudian yang paling besar porsinya membentuk pemikiran konsepsi tentang sosial politik di kepala Sultan Syahrir, begitu ya barangkali. Di sana ia mempelajari sosialisme dan berbagai pemikiran sayap kiri lainnya, Marxisme, anarkisme, dan lain sebagainya. Beliau mempelajari pemikiran-pemikiran kiri tersebut. Kenapa beliau kemudian tertarik pada pemikiran-pemikiran yang berbau kiri pada saat itu? Karena ketika dunia pada masa itu keadaan sosial politiknya ada imperialisme dan kolonialisme, yang paling kencang membela negara-negara yang menjadi korban imperialisme dan kolonialisme adalah para pemikir kiri saat itu. Sehingga ada kesamaan rasa atau psikologis ketika mendengar ide-ide yang diutarakan oleh pemikiran kiri dan Syahrir yang datang dari negeri yang sedang dijajah, yaitu Indonesia, begitu barangkali. Selain beliau belajar sosialisme secara akademik dan teoretik, dia juga kemudian